Ekonomi umma adalah gagasan yang mengarah pada keadaan ekonomi masa kini masyarakat Lawanda. Sebagaimana dijelaskan di atas, saya menganggap ekonomi ini sebagai daftar atau ajang pilihan. Pilihan itu mengacu pada berbagai bidang pilihan. Saya membedakan 3 bidang analitis dan 1 pengertian pilihan praktis. Bidang analitis mencakup pilihan antara lain alternatif jalur atau bentuk organisasi sosial, 2 alternatif cara pertukaran, dan 3 alternatif cara berpikir yang dapat digunakan untuk mengesahkan perilaku ekonomis. Sementara itu, pengertian pilihan praktis mengacu pada kegiatan yang ekonomis dan melalui 4 cara yang berbeda dalam menghasilkan uang. Alternatif jalur atau organisasi sosial dengan menempatkan ekonomi umma sebagai produk dari artikulasi antara sistem produksi tradisional dan sistem produksi yang berlaku pada ekonomi Indonesia. Maka, jenis dan hubungan sosial di dalam ekonomi umma dapat dicarikan. Bentuk yang pertama menyamai sistem produksi yang mengacu pada hubungan garis keturunan atau lineage mode of production yang oleh Radfeger digambarkan sebagai suatu konsep yang menunjuk pada berbagai bentuk produksi. Kesemuanya didominasi oleh sistem-sistem kekerabatan. Struktur kekerabatan adalah wujud hubungan sosial dari cara berproduksi, dan hubungan kekerabatan tersebut sangat penting dalam menentukan peran individu di dalam produksi dan sebagian perannya di dalam konsumsi. Diutamakannya hubungan kekerabatan dalam organisasi sosial tercermin dengan adanya pembedaan antara mitra-mitra pertukaran. Dengan demikian, kategori pengelompokan yang relevan dalam hal ini yakni kaum kerabat, kawan-kawan, atau orang luar. Bagi masing-masing kategori berlaku cara transaksi khusus, yaitu transaksi atas dasar resiprositas, tukar-menukar barang atau barter, atau jual-beli. Bergantung mana yang paling cocok di dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Apabila tercipta hubungan ekonomis yang baru karena adanya artikulasi dengan sistem produksi yang baru, prinsip-prinsip sistem produksi yang mengacu pada garis keturunan tetap diberlakukan dan hubungan baru itu diterima dalam pemahaman istilah kekerabatan yang lama. Ekonomi pasar menggunakan model ekonomi dengan nilai barang dinyatakan dalam harga pasar. Pada ekonomi umma, mekanisme pasar ini berlaku tetapi dengan skala yang sangat terbatas. Nilai barang juga tidak dinyatakan dalam bentuk uang. Orang-orang Lawanda memiliki sistem nilai tersendiri, dengan mana barang-barang dikategorikan dalam tatanan peringkat pertukaran atau spreads of exchange. Artinya, barang-barang dimasukkan ke dalam kategori berlainan dan mencerminkan suatu hierarki atau peringkat. Apabila barang yang termasuk kategori tertinggi ditukar dengan, misalnya, bahan makanan yang termasuk kategori terendah, orang akan menilai pertukaran sedemikian kurang layak. Di samping itu, tidak ada transaksi anonim atau non-pribadi di Lawanda. Tolak ukur pertukaran bergantung pada ciri-ciri pribadi dari orang dengan siapa akan diadakan transaksi pertukaran. Kombinasi antara kategori barang dan mitra pertukaran membawa serta pola-pola pertukaran yang cukup rumit. Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tradisional dalam hubungan ini berlaku sangat ketat. Pengenalan akan uang dan kemudian makin meningkatnya penggunaan uang tidak menjadi penyebab terselenggaranya transaksi-transaksi menurut mekanisme pasar dewasa ini. Sebaliknya, uang juga berperan di dalam tatanan peringkat pertukaran, tetapi bukan dalam peran sebagai alat jual beli.